Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2006 sekitar itu, 2007, sangat terkenal musik underground yang sekarang juga dibicarakan. Superman is dead. Wow. Superman is dead. Saudara-saudari yang terkasih, kelompok musik underground itu sangat dibicarakan oleh kaum muda pada sekitar tahun 2005, 2006, 2007. Dulu saya bertugas di Cililitan, paroki Santo Robertus, dan di situ ada sekolah TK, SD, SMP Santo Markus Cililitan milik paroki. Dan saya ingat kalau saya misa untuk anak-anak SMP dan SD, saya kadang-kadang homilinya menyanyi Superman is dead. Wow, underground. Saudara-saudari yang terkasih, waktu itu para siswa Santo Markus baik SD maupun SMP, wah, senang sekali mereka menirukan gaya-gaya orang-orang Superman is dead itu. Sekarang juga rame lagi Superman is dead itu, yaitu jaring, kasus di mana dia menebar permusuhan, selalu menuduh artis-artis lain, dan sekarang dia kena masalah lagi karena menjadi tersangka. Sudah masuk penjara dan kemudian sudah keluar. Begitu keluar, aktif menyerang para koleganya, dan akhirnya dia kena lagi, sekarang menjadi tersangka karena tindakan tidak menyenangkan dan juga tentu saja permusuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menabur atau menanam permusuhan, menanam kebencian, menuai kebencian dan permusuhan juga. Superman is dead. Menanam kebencian akan menuai kebencian. Menanam permusuhan akan menuai permusuhan. Nah, di sela-sela saya mengingat kelompok musik Superman is dead itu, saya merenungkan zaman 2006 ketika kadang khotbah untuk anak muda dengan lagu-lagu itu. Kebetulan di depan saya ada jeruk. Maka jeruk ini saya amati. Saya mencoba melihat jeruk ini. Kira-kira buah yang bisa dimakan dalam satu buah jeruk ini, artinya berapa sisir atau buku kecil-kecil itu. Mungkin taruhlah 20. Nah, kalau jeruk ini kemudian dimakan atau saya makan, maka habislah, karena biasanya bijinya tidak sempurna. Ini tidak dipetik matang di pohon, tetapi sudah tua, tetapi tidak matang benar, supaya bisa diantar, dikirim ke sana kemari, tidak menjadi busuk, masih sempat beredar. Dan kalau saya makan juga pasti bijinya mulai rusak. Maka satu jeruk ini dengan 20 buku-buku yang saya makan, itu habis setelah itu. Tapi bayangkan, kalau buah jeruk ini dibiarkan di pohon, kemudian sampai tua, matang di pohon, sampai jatuh secara seperti di kehidupan liar, dan kemudian mulai bijinya tumbuh. Bayangkan saudara-saudari yang terkasih. Hitung saja bijinya. Kalau 20, taruhlah satu buku atau satu sisir itu isinya 2 biji, maka 20 artinya 40. 40 biji yang bisa ditanam lagi atau bisa tumbuh lagi. Nah, kalau 40 itu taruh saja 50% yang hidup, yaitu 20. Kemudian kita tanam, ada 20 pohon yang tumbuh. Maka kalau kita panen dengan 20 pohon tadi, sekali panen dalam satu masa, panen satu pohon 200 buah jeruk,
Maka kalau 20 pohon berarti 4.000 buah jeruk sekali panen. Nah, nanti panen berikutnya tambah lagi. Artinya apa? Buahnya menjadi banyak, dinikmati semakin banyak orang, dan akhirnya tumbuh terus-menerus, tidak hanya sekali langsung mati. Itulah hakikat buah yang jatuh ke tanah dan akhirnya tumbuh. Dia akan memberi hasil yang melimpah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang benih yang jatuh ke tanah dan mati. Ia akan berbuah banyak. Tetapi kalau benih ini tidak jatuh ke tanah dan mati, dia hanya tetap tinggal satu saja. Dan kemudian berlimpah-limpah yang jatuh ke tanah dan mati itu. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan nyawanya, justru dia akan mendapatkannya. Karena siapa yang tidak mau berkorban, dia pun tidak akan mempunyai panenan dan buah-buah. Tetapi barang siapa mau berkorban, memberikan diri, maka akan banyak panenan yang tumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, kebetulan hari ini gereja memperingati Santo Laurentius, beato dan martir yang meninggal sekitar tahun 258. Awalnya Laurentius ini bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Pada waktu itu kaisar di Roma adalah Valerianus. Maka kaisar ini mengeluarkan edik Valerianus atau dekrit Valerianus yang melarang orang-orang Kristen melaksanakan peribadatan, berkumpul. Maka yang melanggar harus dihukum mati. Maka kemudian orang Kristen yang sudah banyak itu, waktu itu pausnya adalah Paus Sixtus II. Kemudian mereka beribadah di rumah-rumah bertingkap-tingkap karena disebut katakombe. Maka kemudian nanti ada yang jaga di depan. Kalau ada apa-apa akan memberitahu di dalam supaya berhenti ekaristinya. Karena kalau tidak mereka akan dibunuh semuanya. Maka suatu saat ketika Paus Sixtus II misa, tiba-tiba katakombe yang dipakai digerebek prajurit Romawi. Akhirnya Paus Sixtus ditangkap dan kemudian dibunuh. Maka Laurentius langsung menyediakan diri berlari untuk ikut dengan Paus Sixtus II ini, yang dulu memberikan tugas kepada dia sebagai diakon untuk mengurusi harta kekayaan gereja di Roma. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian Laurentius mengatakan saya harus ikut mati bersama Paus Sixtus II. Kemudian Laurentius masih ada kesempatan mengumpulkan banyak orang-orang miskin yang ada di kota Roma. Besok datang saja ketika Laurentius mau diadili. Maka orang-orang miskin itu pun jumlahnya lebih dari 1.500 dikatakan dalam sejarah. Dan kemudian mereka menjadi harta gereja. Maka ketika wali kota Roma pada waktu itu memaksa Laurentius untuk menyerahkan kekayaan gereja, karena dia sebagai pengatur kekayaan gereja, sebagai diakon yang mendistribusikan kekayaan gereja untuk orang-orang miskin. Kemudian Laurentius menunjuk para miskin itu yang berkumpul di lapangan. Dikatakan, merekalah harta gereja, orang-orang miskin, silahkan kamu ambil. Maka kemudian Laurentius dibakar dan itu menjadi hukumannya. Laurentius merasakan syukur, kegembiraan, semangat hidup ketika merasakan kemartiran itu dan dia menyerahkan semuanya. Dan akhirnya pada saat itu melihat peristiwa meninggalnya Laurentius, banyak orang menjadi percaya, masuk Kristen, dan akhirnya mereka pun berani menentang aturan-aturan pemerintahan Romawi yang tidak betul. Saudara-saudari yang terkasih, contoh
biji yang jatuh ke tanah dan mati akhirnya menghasilkan banyak buah adalah buah jeruk yang saya ceritakan tadi. Tetapi inti yang lebih utama, lebih nyata adalah kisah Laurentius tadi. Dengan darahnya yang dimartir, akhirnya banyak orang yang menyaksikan keberaniannya untuk menghadapi maut. Dan banyak orang juga kemudian menjadi pengikutnya, siap dibaptis dan setia dengan iman Katolik. Walaupun nanti seperti Laurentius, banyak juga pengikut-pengikutnya yang harus menyerahkan nyawanya demi kemartiran karena iman mereka akan Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan. Kira-kira biji apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita jatuhkan ke tanah sehingga akhirnya berkembang biak, berbuah melimpah. Jangan dinikmati kita sendiri dan setelah itu hilang, tetapi dinikmati banyak orang dan banyak orang itu merasakan kebaikan kasih Tuhan lewat yang kita tanam di tanah itu dan menghasilkan buah. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Superman is dead.